Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Aulia Putri dengan NIM 2448201003 dari kelas 2A Farmasi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah Kimia Organik dengan dosen pengampu Bapak Hari Ade Saputra MSI. Baiklah, materi pertama yaitu amina. Amina adalah turunan organik dari amonia di mana satu atau lebih atom hidrogen pada nitrogen telah tergantikan oleh gugus alkil atau aril. Sifatnya yang pertama, amina merupakan basa lemah yang bisa mengikat proton atau H+ untuk membentuk garam amonium. Yang kedua, bisa membentuk ikatan hidrogen. Yang ketiga, amina primer memiliki bobot molekul rendah dan berupa gas atau cairan yang mudah menguap. Biasanya, aroma amina primer sama seperti amonia. Yang keempat, amina sekunder dan tersier memiliki aroma amis seperti ikan, tapi lebih tidak mudah menguap dibandingkan dengan amina primer. Yang kelima, amina primer, sekunder, dan tersier yang berbobot molekul rendah mudah larut dalam air. Selanjutnya, tata nama. Yang pertama, gugus halogen disebutkan terlebih dahulu baru diikuti dengan nama alkananya. Yang kedua, aromatik amina mempunyai nama spesifik. Klasifikasi, amina primer adalah senyawa amina di mana nitrogen hanya mengikat satu gugus alkil dan aril. Yang kedua, amina sekunder adalah senyawa amina di mana dua gugus alkil atau aril terikat pada atom nitrogen. Yang ketiga, amina tersier terbentuk apabila atom nitrogen terikat tiga gugus alkil atau aril. Kegunaan dari amina itu sendiri, yang pertama sebagai pewarna, yaitu pewarna azo. Yang kedua, di bidang industri farmasi seperti klorpeniramin dan amfetamin. Yang ketiga, di industri minyak. Dan yang keempat, bahan pengawet epoksi. Yang selanjutnya, sintesis. Sintesis terbagi dua, yaitu reaksi substitusi dan reaksi reduksi. Kemudian reaksi dan identifikasi terbagi tiga. Yang pertama, reaksi adisi. Yang kedua, reaksi adisi eliminasi. Dan yang ketiga, pembentukan senyawa kompleks. Materi selanjutnya yaitu protein. Apa itu protein? Protein adalah kelompok biomolekul berukuran besar dan makromolekul yang terbentuk dari satu rantai panjang atau lebih asam amino. Protein terbentuk dari polimerisasi peptida sampai peptida. Peptida merupakan polimerisasi dari asam amino yang berbeda. Sifatnya, yang pertama, sukar larut dalam air. Yang kedua, dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa. Yang ketiga, bersifat amfoter karena membentuk ion Zwitter. Yang keempat, dapat mengalami kerusakan terdenaturasi akibat pemanasan, perubahan pH, radiasi, dan reaksi kimia. Selanjutnya, rumus umumnya yaitu H2NCHRCOOH. Tata namanya, protein sendiri tidak ada tata nama yang khusus. Kemudian klasifikasi terbagi menjadi 4, yaitu primer, yang kedua sekunder, yang ketiga tersier, dan yang keempat kuarterner. Selanjutnya, klasifikasi berikutnya yaitu asam amino terbagi menjadi 2, yaitu esensial dan non-esensial. Yang kedua, peptida dan protein yang terbagi 2, yaitu oksitosin dan hemoglobin molekul. Kegunaan dari protein itu sendiri, yang pertama di bidang industri farmasi yaitu sebagai sistein dan ademetionin. Yang kedua untuk pangan, yang ketiga untuk pertanian, dan yang keempat untuk kesehatan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.